Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Payun bertemu dengan Lintian. Saat Payun melihat Lintian, dia sadar kalau Lintian sangat mirip dengan Patriark Lin. Payun tetap mengikuti Lintian. Lintian berkata, "Hei, aku bilang kau salah orang. Kenapa kau terus mengikutiku? Saudara Lin kan? Apa jalan ini kau yang punya? Ini hanya kebetulan. Karena kita berjalan di jalan dan menuju ke arah yang sama. Apa ada pertanyaan? Lihat itu! Patriark Lin! Patriark Lin!" Saat Payun menengok ke belakang, dalam sekejap, Lintian langsung kabur. "Woi, bajingan!" Lalu Lintian pun sampai ke rumah. "Mau mengikutiku? Dasar konyol." Lalu Lintian mengetok pintu rumah dan berkata, "Istriku, suamimu pulang." "Suamiku, kau udah pulang?" "Iya istriku, aku kangen seharian tahu. Sini, aku mau memelukmu." Lalu Lintian sadar. Tiba-tiba si He marah. "Suamiku, siapa itu?" Ternyata Payun berhasil mengikuti Lintian. Saat Lintian menengok ke belakang, dia kaget. "Hehe, aku mengikutimu secara nggak sengaja. Kamu nggak keberatan kan?" Iya nggak apa-apa." "Suamiku, astaga, aku nggak sengaja menyapa." "Suamiku, apa gue bisa menjelaskan? Apa sebenarnya hubungan kalian? Udah berakhir, aku harus jawab apa?" "Istriku, kau percaya dengan suami kan?" "Hah? Suami? Suamimu ini adalah suami yang setia kepadamu. Jadi nggak akan ada wanita lain di hatiku." "Suamiku." "Hei, kau belum menjawab pertanyaannya." Iya, istriku, menurutmu bagaimana reputasiku di mata para tetangga sekitar?" "Kau ramah dan suka menolong." "Nah, aku kan ramah dan suka menolong. Jadi mungkin orang ini mengikutiku secara nggak sadar agar dia bisa meminta bantuan kepadaku. Kan aku baik dan ramah." "Oh gitu." "Iya itu betul. Saya minta maaf untuk kesalahpahamannya Nyonya. Gadis kecil ini baru datang ke kota ini pertama kalinya. Jadi aku ingin menyewa sebuah rumah untuk mengganti lifestyleku. Aku lihat rumahmu sangat besar dan hanya kalian berdua yang tinggal dalam rumah ini. Apakah aku boleh menyewa kamar di sini?" "Oh, sewa rumah. Apa?" Enggak boleh. Rumah ini tidak disewa. Kamu harus cepat pergi." Tolong dipikirkan lagi. Uang bukanlah masalah." "Enggak. Kalau aku bilang enggak ya enggak." Lalu Payun menjatuhkan satu keping emas. Si He langsung menghampiri Payun dan berkata, "Ini udah larut, pasti berbahaya untuk membiarkan sebuah wanita jalan-jalan di luar malam-malam. Ayo, kamu harus tinggal di sini dulu." Baik, terima kasih Nyonya. Ini uang sewanya, tolong dihitung." Wah, gadis ini bukan cuma cantik tapi juga dermawan. "Hah? Istriku, sadar, ada orang lain di sini. Apa kabar dengan rumah tangga kita? Emangnya ngaruh? Lagian di sini kita punya banyak sekali kamar yang gak kepake. Jadi pasti nggak ada pengaruh sama sekali. Suamiku, dengan uang tambahan ini, aku bisa menambahkan menu masakan yang lezat untukmu setiap hari." Ya udah, terima kasih Nyonya untuk pengertiannya." "Iya, nggak apa-apa, santai aja." "Tua muda, terima kasih juga." Iya, ya udah, nggak apa-apa." Astaga, istriku marah lagi. Dalam hati si He, sejak permaisuri membangkitkan rasa keabadian, rasa itu menjadi lebih tajam. Wanita ini mempunyai maksud tersembunyi di dalam hatinya. Entah itu apa, yang pasti bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Wanita ini memiliki wajah yang menggoda. Kultivasinya juga tersembunyi. Wanita ini bukan wanita biasa. Untuk sekarang, aku akan membiarkan dia tinggal di sini. Aku mau tahu maksud dia apa mengikuti suamiku. Lihat aja kalau dia bermaksud buruk. "Istriku, aku beneran enggak." Dalam hati Payun, Tuan Muda Lin, aku belum mengetahui apakah Tuan Muda Lin adalah seorang patriark atau bukan. Jangan kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan mudah. Lalu kita berpindah ke 3 bulan kemudian. Payun sedang melihat patung kerajinan yang dibuat oleh Lintian. Lintian berkata,
Ya, apa yang kau coba lakukan? Udah aku bilang, aku ini bukan patriarkmu yang menyebalkan itu. Aku nggak pernah bilang begitu. Aku di sini untuk pertama kali. Jadinya, aku jalan-jalan untuk melihat sekitar. Dan aku nggak sengaja masuk ke dalam tokomu. Emangnya tamu nggak boleh masuk? Keahlian memahatmu ini sangatlah bagus. Ya udah, kau mau beli apa? Kalau nggak mau beli, tolong. Oh ini, aku tahu. Aku mau patung ini. Patung Avalokiteshvara Bodhisattva. Bungkus. Dah, terima kasih. Ya udah, akan kubawakan kotak untukmu. Dalam hati Lintian, dasar wanita bermasalah. Kapan kau akan menyerah? Oke, aku akan menunggumu. Dalam hati Payun, aku udah mengamatinya selama 3 tahun. Tapi dia emang gak ada bedanya dengan orang biasa. Apa benar dia seorang patriark? Nih, kotaknya udah siap. Ambillah. Nona Payun, kita gak bisa bersama terlalu lama. Aku khawatir istriku akan marah jika dia melihatnya. Iya, baik tua muda. Makasih udah mengingatkan. Ternyata si He udah melihat. Dasar perempuan itu. Tua muda Lin, barusan ada suara yang keras ya? Perasaanmu aja kali. Lalu kita berpindah ke istana. Tianhou berkata, "Yang mulia, aku gak mengerti." Fu Tianyu berkata, "Kakak, kau terlalu jujur." Tianhou melanjutkan, "Di dalam hatiku, aku hanya setia ke yang mulia aja. Di mata menteri, perempuan bukanlah apa-apa, melainkan hanya tengkorak merah muda, seperti kotoran." "Kak, udah kak, jangan lanjutkan lagi. Itu sangat menyedihkan." "Tianyu, jika saudaramu seperti ini, keluarga Fumu gak akan memiliki keturunan. Ayah dan ibuku sedang mencari solusi untuk ini." "Ya udah lupakan. Fu Tianyu, aku akan bertanya kepadamu. Kau kan juga wanita." Kalau aku telah berlatih seni bela diri sejak aku masih kecil, baris berbaris dan juga berkelahi. Dan aku juga telah melatih tentara sepanjang hari." Para pria bau itu bilang, "Kalau nggak bertarung, mereka nggak akan patuh." Aku sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu. Kalau begitu, coba pikirkan sekarang. Iya, baik yang mulia. Oh, aku kepikiran sesuatu. Apa itu? Coba bicara dengan jelas. Raja kuno dari semua dinasti suka sekali nonton penari-menari. Mungkin pria seperti suamimu juga suka menonton wanita menari. Bener nggak? Untuk sekarang, itulah yang bisa aku pikirkan. Menari ya? Oh, kalau gitu, cepat cari penari terbaik di sekitar istana. Baik yang mulia. Dalam hati si He, ulang tahun suamiku akan segera tiba. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk memberikan hadiah yang tak terlupakan. Kita berpindah keluar istana. Tianhou berkata, "Kenapa yang mulia tiba-tiba begitu banyak waktu untuk bersantai?" Tapi yang mulia benar-benar menakjubkan. Dia bisa belajar apapun dengan cepat. Langkah kaki bak bunga lotus dan tubuhnya seringan angin. Tariannya sangat indah, seperti antara surga dan manusia. Yang mulia sungguh bertalenta. Dalam hati si He, hari ini suamiku ulang tahun. Aku harus segera pulang dan memberikan dia kejutan. Kita berpindah ke Lintian. Akhirnya si wanita kulit anjing itu menyerah. Dalam hati Lintian, jika segel pamungkas dewa bukan dari tingkat tertinggi keabadian dan iblis, aku pasti bisa merasakannya. Bagaimana mungkin gadis yang kultivasi fana itu bisa melihat segalanya? Sekarang gadis itu diam di kamarnya seharian dan berlatih. Ini membuatku nyaman karena nggak ada yang mengawasi. "Istriku, aku pulang." Kenapa istriku nggak keluar untuk menyambutku? Apa jangan-jangan keduanya nggak akrab? Sial, istriku hanya orang biasa. Bagaimana bisa dia mengalahkan wanita itu? "Istriku, kau." Saat dibuka, ternyata si He menunggu. "Istriku, apa yang kau lakukan di sini?" "Suamiku, hari ini adalah ulang tahunmu. Istrimu ini akan melakukan tarian sebagai hadiah ulang tahunmu. Apakah kamu suka?" "Istriku bisa menari. Kenapa kau nggak memberitahuku?" "Suamiku, aku baru aja belajar. Kamu hanya perlu bilang kamu suka apa enggak." "Suka dong, suka. Bagaimana bisa aku nggak suka?" "Kalau begitu, kau harus membantuku." "Oke, aku akan memperlihatkanmu seberapa baik aku memainkan suling ini." Dalam hati si He, aku nggak pernah menduga aku adalah seorang permaisuri pertama, permaisuri surgawi dari alam atas. Aku melakukan hal yang memalukan hanya untuk seorang pria. Tetapi hatiku dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. "Ya udah, suamiku, ayo kita mulai." Si He pun mulai berdansa. Dalam hati Lintian, tariannya sangat indah. Burung dan bunga berterbangan menambah keindahan pemandangan ini. Istriku pasti udah bekerja sangat keras untuk mempersiapkan tarian ini. Mendapatkan istri seperti ini, apalagi yang aku butuhkan. Lalu Payun mendengar permainan suling dari Lintian. Suara itu berasal dari Payun melihat si He sedang menari dan Lintian memainkan suling. Lalu Lintian juga memainkan alat musik lain. Apakah ini kebahagiaan orang biasa? Apakah aku bisa mendapatkannya di kehidupan ini? Lalu mereka berdua saling bertatap-tatapan. Si He berkata, "Suamiku, apa kau suka postur tarian tubuhku? Istriku, tarianmu ini sebanding dengan peri di langit. Ini adalah pemandangan yang indah bagiku." Dalam hati Lintian, 10.000 tahun yang lalu, aku juga menyelinap ke dunia immortal. Aku menonton tarian immortal, tapi aku hanya menonton. Si He berkata, "Kalau suamiku suka, aku akan sering menari untukmu nanti." Dalam hati si He,
ketika aku menjadi permaisuri, semua peri menari untukku. Tapi sekarang, aku bersedia untuk menari untuk suamiku, istriku. Sekarang waktunya untuk kita bekerja keras. Sebuah keluarga gak akan lengkap jika gak ada anak. Ya udah, apalagi yang kau tunggu? Oke, kalau gitu, jangan buang-buang waktu kita. Lalu Lintian langsung menggendong si He. Selanjutnya, ya kalian tahu lah. Mereka berdua menghasilkan guncangan yang sangat besar. Bahkan sampai Payun terganggu. Astaga, apa yang terjadi? Barusan baik-baik aja. Kenapa mereka berkelahi? Lalu dengan kesal, Payun keluar dan menghampiri kamar mereka. Dia berkata, "Hei, apa yang kalian perdebatkan di siang hari begini?" Saat dia melihat, apa itu? Lalu mereka berdua menatap ke arah Payun. Payun kaget. Dia tersipu malu. "Oh iya, sorry. Aku gak melihat apapun kok. Apalagi mendengar. Enggak. Aku kesini hanya untuk menutup jendela untukmu." Lalu Payun langsung pergi dan kembali ke kamarnya. Lalu kita berpindah ke sebuah kerajaan. Tiba-tiba ada sekumpulan pasukan yang datang. Pasukan itu jumlahnya sangat besar. Lalu seorang prajurit memukulkan gongnya untuk menjadi peringatan. Seorang atasan naik ke atas untuk melihat situasi. Seorang prajurit berkata, "Mata-mata datang untuk melaporkan bahwa dinasti Tianlong telah mengirimkan 300 pasukan saat ini." Hah, 300.000? Tempat ini sangat ideal untuk bertahan dan sulit diserang dari luar. Dan juga ada 500.000 bantuan tentara dari dinasti Shen Feng. Apa yang kau takutkan? Prajurit semua, jangan takut, maju! Lalu seorang prajurit datang ke istana. Lapor, dinasti Tianlong mengirim 300 tentara prajurit naga. Mereka semua berhasil mengalahkan 500.000 tentara baris depan kita. Dan mereka melakukannya hanya dalam 1 hari. Tianlong Lauer telah membunuh Shen Feng Erlangku. Aku nggak akan membiarkanmu datang dan pergi sesuka hatimu. Tianhou, dengarkan perintahku. Pergilah dan selesaikan area pengecut itu. Baik yang mulia, Jenderal Tianyu, laksanakan perintah. Dari wilayah barat ke ibu kota, di sepanjang jalan, tembok udah dibersihkan. Orang-orang semua juga telah dievakuasi ke pedalaman ibu kota. Hanya pasukan pertahanan kota yang tertinggal di kota. Untuk memastikan gak ada orang yang tertinggal atau orang kelaparan. Dalam 2 bulan, aku ingin melihat orang-orang dari pasukan Tianche. Setiap orang menghadapi musuh 1 lawan 10. Baik yang mulia. Dalam hati si He, Taois tua Tianlong yang gak masuk akal itu memaksaku untuk menikahi pangeran ketiga, si bajingan itu. Dan dia benar-benar telah mengarahkan dan memimpin pasukan untuk membantai orang-orang Shen Fengku. Aku bersumpah untuk menjaga gerbang negara bersama para tentara dan melindungi rakyat Shen Feng. Lalu kita berpindah ke tengah kota. Ada seseorang yang sedang menunggangi kuda dan carriage di belakangnya. "Minggir, semua minggir dari jalan." Lintian melihat kejadian itu. Dalam hati Lintian, tentara prajurit naga mengejar dan membunuh di sepanjang jalan yang dilewatinya. Tapi untungnya, permaisuri Shen Feng telah siap siaga dan telah mengevakuasi para rakyat sebelumnya. Tetapi, tetap aja orang-orang pasti panik. Mengapa dewa dan istrinya hanya menjalani kehidupan yang damai dan biasa? Apa seseorang ingin membuat onar? Tentara prajurit naga hanya kekuatan besar dari dinasti Tianlong. Kali ini, aku gak akan bergerak dulu. 2 tahun telah berlalu. Aku akan lihat apakah permaisuri Shen Feng akan mengecewakanku atau tidak setelah dia mendapatkan begitu banyak keuntungan. Kalau seperti ini di kota, gak akan ada bisnis. Jadi lebih baik aku tutup dan pulang lebih awal hari ini. "Istriku, aku pulang. Suamiku, kau udah pulang?" Payung berkata, "Lihatlah, si bos pulang cepat hari ini. Apakah karena ingin mengemasi barang dan melarikan diri?" Bagaimana Nona Pai tahu? Karena orang-orang semua di kota panik dan tentara Tianlong membantai orang-orang di sepanjang jalan. Istriku dan aku hanya mortal. Bagaimana mungkin kita nggak takut? "Bos, Nyonya, jangan takut. Ada aku di sini. Gak sulit bagiku untuk melindungi kalian. Saya tahu bahwa Nona Pai adalah immortal. Kehidupan kami percayakan kepadamu." Dalam hati Lintian, siswa dari Akademi Cixia ini sangatlah bagus. Menemukan kesempatan untuk menunjukkan keilahiannya adalah patriarknya. Latihlah dia dengan baik supaya aku gak perlu melakukan pekerjaan kotor untuk membersihkan sampah sendirian. Jika ini menyebar di masa depan, dewa ini akan kehilangan muka di depan adik laki-lakiku. Di kota, para rakyat berteriak, "Ini udah berakhir. Tentara Tianlong datang ke sini. Emperor Shen Feng, kaulah yang membunuh kita. Bukankah nggak apa-apa menikah dengan pangeran ketiga? Hanya menikah. Emang apa masalahnya?" "Li Si Yu, dinasti Tianlong adalah surganya Nanchou. Kaulah yang harus menikahi pangeran ketiga. Beraninya kau menolak. Aksimu
itu telah menyinggung Taoist Tianlong. Seorang lagi berkata, kenapa kau nggak bisa sabar untuk sementara waktu? Patuhi aja keputusan Taoist Tianlong. Hormati raja kami dengan membungkuk. Dengan perhatian Taoist Tianlong dan dengan bakatmu itu, dunia Nanzhou akan menjadi milikmu di masa depan. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Lalu kita berpindah ke si pangeran ketiga. Orang berkata, yang mulia pangeran ketiga, kota Fengqing akan direbut dalam 3 hari. Pasukan tentara naga akan mencuci tempat ini dengan darah. Pangeran ketiga berkata, bagus, wanita bau itu berani mempermalukan pangeran di depan umum. Karena hal itu, aku yang membalas dendam dengan mempermalukannya di depan banyak orang di kota. Lihat betapa dingin dan sombongnya dia. Aku gak akan pernah melepaskannya. Orang tua itu berkata, Aotian, jangan khawatir. Dengan aku di sini, dia gak akan bisa kabur. Terima kasih paman ketiga atas bantuannya. Kita sekarang berada di barak pasukan tentara naga. Orang tua ini adalah sesepuh dari keluarga kerajaan dinasti Tianlong, Yinqiu Sanren. Yinqiu Sanren berada di tingkat kedua alam tribulasi. Yinqiu berkata, gak peduli garis macam apa dia dari surga, wanita itu harus tunduk pada kekuasaanku. Wanita itu harus menjadi milikmu. Dia akan menjadi wanitamu hari ini. Lalu tiba-tiba ada suara, kakak Yinqiu, udah lama gak bertemu. Siapa itu? Seseorang berkata, siapa itu yang berani membobol barak tentara nagaku? Aura orang ini sangatlah kuat. Yinqiu berkata, apa yang membuatmu panik? Kakak Feng Yu, kita ini sedang bermusuhan. Beraninya kau datang ke barakku. Lalu orang itu masuk. Orang itu berambut merah dan berjubah merah. Orang itu berkata, leluhur Tianlong mengirim saudara Yinqiu ke sini. Orang ini adalah ancestor of the Divine Tribulation Realm dari Shen Feng Dynasty, Feng Yu Sanren. Bukankah itu hanya untuk menekanku? Orang ini berada di tingkat pertama alam tribulasi. Yinqiu membalas, emangnya ada masalah apa kesini? Yinqiu, berapa harga yang akan dibayar oleh dinasti Sheng Fengku? Apakah dinastimu bersedia untuk menarik pasukannya? Feng Yu, jangan bercanda. Pertama, Empress Shen Feng harus turun tahta, lalu keluarkan klan Li milikmu. Yang kedua, permaisuri harus mematuhi keputusan Taoist Tianlong, yaitu menikah dengan pangeran ketiga. Baik, aku berjanji padamu. Baguslah kalau kakak Feng Yu mengerti. Jadi nggak buang-buang tenaga. Besok, kau harus mengirim permaisuri Sheng Feng ke sini, dan pasukan kami akan segera mundur. Oke, deal. Lalu Feng Yu langsung pergi dari sana. Dasar wanita bau, sebentar lagi kau akan jatuh ke tanganku. Jika saatnya tiba, kita akan lihat betapa bangganya kamu di depanku. Pangeran ketiga, kau bisa melampiaskan amarahmu, tapi jangan pergi terlalu jauh. Oh iya, kalau yang mereka sebut Li Xiu itu adalah Si He ya. Jadi nggak bingung, soalnya panggilannya beda. Li Xiu itu terlalu berbakat. Masa depan dinasti Tianlong ada di tangan kalian berdua. Segera setelah kau menikah, tanamkanlah jiwa budak di hatinya yang paling dalam. Ingat itu, jangan sampai lupa. Jangan khawatir paman ketiga, Aotian mempunyai cara sendiri. Lalu kita berpindah kembali ke istana. Kita melihat ada banyak orang yang sedang bersujud. Seseorang berkata, para tetua kerajaan semuanya berkumpul di aula tengah. Tetapi, kenapa keempat raja dengan marga yang berbeda nggak bisa datang? Seseorang merespon, hei, pelankan suaramu. Raja-raja dengan nama belakang berbeda ini udah lama nggak peduli dengan urusan istana. Mereka semua menggalang kekuatan sendiri, seperti menghancurkan dinasti. Selama mereka nggak ikut campur dengan kekuatan mereka nggak akan terlibat dengan masalah ini. Lalu ada orang berambut merah datang ke istana. Orang ini adalah Tianfeng Chenren. Dia adalah kakek Si He. Dia berada di puncak Divine Fire Realm. Oh iya, ini untuk yang tahu urutan kultivasinya bisa tulis di komen ya. Soalnya ini Mimin cari nggak ada. Di komiknya pun juga nggak tertulis. Jadi Mimin bingung ini untuk urutan kultivasinya. Bagi yang tahu bisa komen ya di bawah. Li Xiu, cepat keluar dan temui kami segera. Berani-beraninya kau menentang keputusan Taoist Tianlong. Kau telah membawa bencana ke dinasti Shen Feng. Lalu Si He muncul. Berhenti, aku adalah kebaikan surga, permaisuri Shen Feng. Siapa yang berani membangkang? Si He, akhirnya kau menampakkan diri. Kau telah menyebabkan dinasti Shen Feng jatuh ke dalam bahaya. Kau pelan-pelan menghancurkan dinasti Shen Feng. Bagaimana bisa kau melakukan kejahatan yang luar biasa sampai-sampai merugikan negara? Apa kau layak menjadi permaisuri Shen Feng? Kenapa kau gak mengaku salah dan turun tahta secepat mungkin? Si He membalas, mau menghukumku? Mari kita lihat apa kau punya kekuatan untuk menghukumku. Lalu Si He mengeluarkan naganya yang sangat besar dan orang-orang di sana mulai ketakutan. Mereka semua kaget dan tampak gak percaya. Hah? Hanya dalam waktu 2 tahun dia telah meningkat sangat pesat. Seseorang berteriak, permaisuri Shen Feng telah tiba. Lalu Si He masuk bersama para jajarannya dan Si He mengeluarkan aura yang sangat kuat. Bahkan kakeknya sampai gemetar. Dalam hati Chenren, dia memancarkan aura yang sangat dahsyat yang bahkan sampai membuat orang tua ini ketakutan. Si He melanjutkan, coba ngomong lagi, siapa yang mau menghukumku? Chenren berkata, Li Xiu,
Aku ini kakekmu. Kau terlalu lancang. Cepat dan singkirkan kesombonganmu itu. Bukankah kau ingin mengusirku dari keluarga Li? Beraninya kau menyebut dirimu kakek di depanku. Lalu seseorang berteriak, dasar lancang. Beraninya kau gak menghormati leluhurmu. Di matamu, leluhur itu apa? Cepat berlutut dan akuilah kesalahanmu. Tanpa ragu-ragu, si He langsung membunuh orang itu. Orang itu pun mati seketika. Dalam hati Shenron, ya Tuhan, dia ada di level keempat Divine Fire. Dan dia mati begitu aja. Gak ada cara untuk melawan. Seberapa kuat dia emangnya? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!